Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Bahaya yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Selanjutnya, bahaya yang lain dari kabut asap yaitu kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Selanjutnya, bahaya kabut asap yang lainnya yaitu kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Selanjutnya, bahaya kabut asap yang lain yaitu kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Kemudian, selanjutnya, bahaya kabut asap lainnya yaitu kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Kemudian, selanjutnya, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Bahaya kabut asap lainnya yaitu kabut asap dapat menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman, sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Selanjutnya, bahaya kabut asap lainnya, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Demikianlah pembahasan bahaya kabut asap. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bahaya kabut asap, lalu bagaimana cara kita melindungi diri dari kabut asap? Cara yang pertama yang kita lakukan yaitu hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau di luar gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Kemudian yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau keluar gedung. Kemudian yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Selanjutnya, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. Kemudian yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat yang cukup. Selanjutnya, cara melindungi diri dari bahaya kabut asap yaitu upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Selanjutnya, tempat penampungan air, minum, dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Kemudian selanjutnya, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Selanjutnya, marilah kita membuat suatu pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Contoh, kata tanya apa? Pertanyaan yang kita bisa buat adalah apa penyebab kabut asap dan apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita.
Jawabannya adalah penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Kemudian yang kedua, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Kata tanya apa dengan menggunakan pertanyaan yaitu apa salah satu upaya untuk melindungi diri dari kabut asap? Yaitu menghindari atau mengurangi aktivitas di luar ruangan, banyak minum air putih, dan selalu memakai masker. Kemudian kata tanya siapa? Pertanyaan yang kita bisa buat adalah siapa yang terganggu akibat kabut asap dan siapa yang sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran. Kita bisa membuat jawabannya yaitu kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang. Kemudian pihak pemerintah setempat yang sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran. Selanjutnya kata tanya di mana. Pertanyaan yang kita bisa buat yaitu di mana lokasi terjadinya kabut asap pada cerita di atas? Dan di mana tempat yang aman untuk beraktivitas bagi seseorang yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan? Jawabannya, kabut asap pada cerita di atas terjadi di wilayah Jambi, Palembang, dan Palangkaraya, yaitu di dalam rumah, di ruangan atau gedung adalah tempat yang aman. Selanjutnya kata tanya bagaimana. Pertanyaannya kita bisa buat seperti bagaimana jika banyak partikel atau debu terhirup dan menempel pada tenggorokan, dan bagaimana cara melindungi diri dari kabut asap. Jawabannya, jika banyak partikel atau debu terhirup dan menempel pada tenggorokan, dianjurkan untuk minum air putih lebih banyak agar bisa melarutkan benda asing tersebut. Selanjutnya, mengurangi aktivitas di luar rumah, memakai masker, banyak minum air putih, PHBS, menutup tempat penampungan air atau makanan, segera berobat jika ada keluhan. Selanjutnya, kata tanya mengapa. Pertanyaan yang kita bisa buat adalah mengapa harus memakai masker saat keluar rumah? Mengapa kabut asap berbahaya bagi orang yang memiliki masalah saluran pernapasan? Jawabannya, agar debu atau partikel kotoran dari kabut asap tidak terhirup dan menempel pada saluran pernapasan kita. Jawaban yang kedua, di pertanyaan kedua, karena kabut asap bisa memperburuk kondisi lingkungan sehingga akan mudah terjadi infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Selanjutnya kata tanya mengapa. Mengapa kita harus menjaga kesehatan organ pernapasan? Jawabannya kita bisa buat karena organ pernapasan adalah bagian tubuh manusia yang memiliki fungsi dan peran penting bagi proses bernapas. Bernapas adalah salah satu ciri makhluk hidup, sehingga manusia harus bernafas dengan baik untuk kelangsungan hidupnya. Demikianlah pembelajaran dan rangkuman